Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih di pembahasan bab 4 ya. Kemarin kalau kita bahas tentang definisi dari nyeri. Nah, kemudian sesuai dengan jurusan kita adalah jurusan keperawatan, bahwa di jurusan keperawatan itu terdapat diagnosa sendiri di keperawatan, berbeda dengan diagnosa medis. Kalau diagnosa medis kan seperti contoh fraktur, kemudian diagnosa yang khusus berbau medis, misalkan hemiplegi, kemudian gastritis, misalkan gastroesophageal reflux disease, dan masih banyak. Itu adalah contoh-contoh dari diagnosa medis. Nah, kalau diagnosa keperawatan yang seperti yang akan kita bahas. Nah, apa perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan? Kalau diagnosa medis itu mereka lebih berfokus pada penyakit, ya, lebih berfokus pada bagaimana cara mengatasi penyakit. Nah, diagnosa medis ini kan dimiliki oleh dokter. Nah, dokter ini berupaya untuk menyembuhkan, ya, lebih menyembuhkan atau bagaimana mengatasi suatu penyakit. Sedangkan kalau di diagnosa keperawatan, ya, di keperawatan sendiri, diagnosa keperawatan itu tujuannya adalah mengatasi respon seseorang ketika dia mengalami sakit. Jadi bedanya apa? Kalau di diagnosa keperawatan kita hanya bagaimana sih cara seseorang ini, ya, agar bisa cepat sembuh dari respon sakitnya. Jadi kita kalau di dokter itu kan menyembuhkan, kalau di kita itu bagaimana cara kita agar si pasien ini mampu beradaptasi selama proses penyembuhan atau selama proses sakit itu sendiri. Nah, kalau yang kita bahas ini tentang penanganan nyeri, ya, maka di dalam diagnosa keperawatan, nyeri sendiri itu ada. Kalau kalian punya Nanda tahun 2018 sampai 2020 seperti yang di materi ini, ya, ini adalah Nanda 2018 sampai dengan 2020, ada di domain 12, yaitu di bagian kenyamanan. Jadi di kenyamanan ini masih ada banyak lagi. Di sebelum-sebelumnya ada mual, itu termasuk diagnosa keperawatan, ya. Tapi yang kita bahas ini adalah tentang nyeri. Nah, di domain 12, ya, kalau kita lihat di halaman pertama ini, di domain 12 kelas 1 dengan kode diagnosis 132, itu ada yang namanya nyeri akut. Nah, nyeri akut itu apa? Yaitu pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau yang digambarkan sebagai kerusakan awitan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat, dengan berakhirnya dapat diantisipasi atau diprediksi dan dengan durasi kurang dari 3 bulan. Jadi kalau nyeri akut di sini dijelaskan, ya, itu adalah suatu perasaan emosional ataupun sensori yang tidak menyenangkan. Kemudian akibat dari kerusakan jaringan aktual, artinya kerusakan jaringan aktual ini adalah kerusakan jaringan yang benar-benar sudah terjadi. Namanya aktual itu sudah terjadi. Misalkan terluka, kena sayatan, itu adalah contoh dari kerusakan jaringan aktual. Atau potensial. Nah, potensial ini apa? Potensial ini berarti suatu keadaan yang mengakibatkan bisa menimbulkan kerusakan jaringan. Kemudian digambarkan sebagai kerusakan awitan yang tiba-tiba atau lambat. Jadi kerusakan yang terjadi bisa secara tiba-tiba ataupun secara lambat dengan intensitas ringan, bisa perasaan yang tidak menyenangkan itu bisa berupa ringan hingga sampai berat dan bisa diantisipasi. Kemudian bisa diantisipasi atau diprediksi, ya. Kemudian durasinya kurang dari 3 bulan. Ini definisi nyeri akut menurut Nanda tahun 2018 sampai dengan 2020. Nah, kita bahas yang pertama, ada batasan karakteristik. Nah, batasan karakteristik ini apa sih? Jadi batasan karakteristik ini adalah
tanda-tanda bagaimana seseorang itu dikatakan nyeri akut. Yang pertama ada perubahan selera makan, kemudian perubahan pada parameter fisiologis, diaforesis atau berkeringat, kemudian perilaku distraksi, bukti nyeri dengan menggunakan standar daftar periksa nyeri untuk pasien yang tidak dapat mengungkapkannya, perilaku ekspresif, sampai dengan keluhan tentang karakteristik nyeri dengan menggunakan standar instrumen nyeri. Jadi batasan karakteristik ini adalah tanda-tanda seseorang mengalami nyeri akut. Jadi kalau kalian buat diagnosa keperawatan, misalkan kalian ambil nyeri akut, nah kalian lihat batasan karakteristiknya. Apa benar sih orang ini nyeri akut? Kalian lihat responnya terhadap nyeri. Ada nggak di bagian batasan karakteristik ini yang timbul atau yang ada ketika kalian mengkaji pasien tersebut. Kemudian yang poin bawah ini ada yang namanya faktor yang berhubungan. Jadi faktor yang berhubungan ini bisa disebut juga sebagai penyebab. Nah, faktor yang berhubungan atau penyebabnya ini apa? Yang pertama ada agen cedera biologis. Jadi agen cedera secara biologis ya. Jadi secara alami, misalkan bisa terkena virus atau bakteri. Ya misalkan kalian nggak sengaja nih menginjak paku, kemudian kaki kalian itu tiba-tiba keluar nanah. Itu adalah contoh dari agen cedera biologis. Nah, agen cedera biologis ini disebabkan oleh tadi bakteri-bakteri. Kemudian ada yang kedua agen cedera kimiawi. Jadi kalau agen cedera kimiawi ini biasanya disebabkan oleh benda-benda dari zat-zat kimia. Kemudian ada agen cedera fisik. Nah, ini yang paling sering. Jadi biasanya nyeri itu ya paling sering adalah agen cedera fisik, misalkan terhantam benda tumpul atau tadi kecocok paku ya. Menginjak paku tadi itu termasuk agen cedera fisik karena paku tadi bentuknya terinjak ya. Jadi terkena agen cedera fisik, tapi di dalam paku tersebut ternyata ada bakterinya, maka ketika ada nanahnya itu termasuk agen cedera biologis. Jadi ini ya diagnosa keperawatan yang pertama tentang nyeri, yaitu tentang nyeri akut. Jadi kurang lebih nyeri akut ini kurang dari 3 bulan dengan batasan karakteristik yang sudah tercantum, artinya dengan gambaran-gambaran pasien yang dikatakan nyeri akut itu ada pada bagian batasan karakteristik. Kemudian apakah yang menyebabkan nyeri akut? Yaitu ada agen cedera biologis, cedera kimiawi, dan agen cedera fisik. Nah, kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, yang di domain 12 kelas 1 kode diagnosis 133 itu ada namanya nyeri kronis. Nah, nyeri kronis itu apa? Yaitu nyeri kronis pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau digambarkan sebagai suatu kerusakan awitan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat, terjadi konstan atau berulang yang berakhirnya tidak dapat diantisipasi atau diprediksi dan berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, kalau di nyeri kronis ini yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah yang kalimat terakhir, terjadi konstan atau berulang-ulang yang berakhirnya tidak dapat diantisipasi atau diprediksi. Jadi kalau nyeri kronis itu biasanya terjadinya secara terus-menerus, atau yang sudah lama kemudian timbul lagi, lama timbul lagi, timbul lama timbul lagi, yang kejadiannya itu lebih dari 3 bulan. Jadi berakhirnya itu tidak dapat diantisipasi atau diprediksi. Ketika sudah nyeri, kita tidak tahu nyerinya itu kapan hilang. Kalau nyeri akut tadi bisa diprediksi. Misalkan terkena sayatan, pasti sekitar 4, 5 atau bahkan 2 minggu ke depan nyerinya akan hilang. Tapi kalau nyeri kronis itu tidak bisa diprediksi. Nah, nyeri kronis ini biasanya terjadi pada pasien-pasien kanker ya, stadium akhir. Nah, batasan karakteristik. Jadi yang membedakan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Yang namanya batasan karakteristik berarti
karakteristik yang ada pada pasien yang disampaikan di nanda ini adalah pendukung bahwasanya pasien tersebut dikatakan nyeri kronis. Yang pertama, hambatan kemampuan meneruskan aktivitas sebelumnya. Kemudian perubahan pola tidur, anoreksia atau tidak ingin makan ya, tidak ada rasa nafsu makan, sampai dengan keluhan tentang karakteristik nyeri dengan menggunakan standar instrumen nyeri. Jadi ada perbedaannya di sini. Coba nanti kalian amati di batasan karakteristik nyeri akut dan nyeri kronis. Ada beberapa yang sama, cuma ada beberapa yang lebih spesifik. Artinya yang membedakan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, faktor yang berhubungan itu adalah biasanya perubahan pola tidur, kemudian distres emosi, keletihan, peningkatan indeks massa tubuh, pola seksualitas tidak efektif, agens pencedera, malnutrisi sampai dengan vibrasi seluruh tubuh. Jadi faktor yang berhubungan ini biasanya faktor yang menjadi pendukung atau penyebab dari nyeri kronis itu sendiri. Nah, populasi beresiko. Nah, populasi beresiko ini artinya siapa saja sih yang bisa mengalami nyeri kronis? Yang pertama adalah usia di atas 50 tahun. Kemudian gender wanita. Ada riwayat penganiayaan, riwayat mutilasi genital atau mutilasi bagian genitalia atau kelamin. Kemudian riwayat utang terlalu banyak, riwayat postur tubuh statis dalam bekerja, riwayat penyalahgunaan zat, dan riwayat olahraga terlalu berat. Ini adalah populasi berisiko yang dapat mengalami nyeri kronis. Nah, kondisi yang terkait ya, artinya kondisi yang terkait ini adalah kondisi-kondisi di mana pasien itu bisa merasakan atau bisa timbul adanya nyeri kronis. Yang pertama ada gangguan muskuloskeletal kronis atau gangguan otot dan rangka yang kronis. Ada kontusio. Kontusio itu adalah benturan ya. Benturan atau kerusakan. Kemudian ada cedera tabrakan. Ada gangguan sistem saraf, ada fraktur, sampai dengan ada infiltrasi tumor. Ini adalah kondisi terkait bagaimana seorang pasien itu dikatakan nyeri kronis atau kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien itu dapat diangkat diagnosa nyeri kronis. Nah, kemudian di diagnosa selanjutnya itu ada yang namanya sindrom nyeri kronis. Ya, sindrom nyeri kronis itu apa? Yang namanya sindrom itu adalah kumpulan dari berbagai gejala. Jadi kalau sindrom nyeri kronis itu dapat diartikan secara bahasa kumpulan berbagai gejala dari nyeri kronis. Nah, sindrom nyeri kronis kalau di nanda ini dijelaskan nyeri berulang atau menetap yang telah berakhir sedikitnya 3 bulan dan yang secara bermakna memengaruhi fungsi sehari-hari dan kesejahteraan. Artinya kalau sindrom nyeri kronis ya, nyerinya itu sudah ada selama kurang lebih selama 3 bulan. Cuma setelah nyeri tersebut itu akan timbul beberapa gejala yang diakibatkan oleh nyeri. Nah, contohnya apa gejalanya? Ada ansietas. Ya, ansietas ini adalah kebingungan atau ketakutan. Kemudian ada konstipasi, defisien pengetahuan, gangguan pola tidur, keletihan, ketakutan, sampai dengan stres berlebihan. Nah, batasan karakteristik yang ada di sini ini adalah contoh atau adalah diagnosa keperawatan yang ada di nanda. Coba kalau kalian lihat di dalam kurung ada 00146, 0011, samakan dengan kode diagnosis yang di domain 2 kelas 1 yang bagian atas ini. Yang bagian atas ini kalian lihat ada 0225. Artinya batasan karakteristik yang di bawah ini itu adalah diagnosa keperawatan juga. Nah, ini yang menyebabkan atau tanda-tanda dari batasan karakteristik dari sindrom nyeri kronis. Faktor yang berhubungannya ini masih belum ada. Karena pada dasarnya nanda ini itu selalu diupdate ya.
2 tahun sekali. Jadi mungkin tahun ini akan ada nanda tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, kemudian selain 2 itu ada lagi yang namanya nyeri persalinan. Loh Pak, kenapa nyeri persalinan ini dijadikan sebagai dasar diagnosa? Karena nyeri pada dasarnya ya, nyeri akut, nyeri kronis itu berbeda dengan nyeri persalinan. Karena nyeri persalinan ini adalah konsep nyeri yang wajar, nyeri yang fisiologis, yang hampir terjadi pada setiap wanita yang melahirkan. Berbeda dengan nyeri kronis dan nyeri akut. Nyeri kronis dan nyeri akut itu hampir tidak semua ya, hampir tidak semua bisa merasakan nyeri tersebut. Hanya beberapa saja yang memiliki gangguan bisa merasakan nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, kalau nyeri persalinan, jelas ini pasti akan terjadi pada ibu yang akan melahirkan atau ibu melahirkan. Nah, nyeri persalinan ini adalah pengalaman sensorik dan emosional yang bervariasi dari menyenangkan sampai tidak menyenangkan, yang dikaitkan dengan persalinan dan melahirkan. Nah, secara definisi kan berbeda kan dengan yang nyeri akut dan nyeri kronis. Kalau nyeri akut dan nyeri kronis, itu tadi hampir sama. Cuma yang membedakan adalah waktu, antara lebih dari 3 bulan dan kurang dari 3 bulan. Kalau di nyeri persalinan, ini tidak ada rentang waktu. Nah, kalau di nyeri persalinan, sama, adalah pengalaman sensorik dan emosional yang bervariasi. Ada yang merasakan hal tersebut adalah proses yang menyenangkan, ada yang merasakan hal tersebut adalah proses tidak menyenangkan. Ini tergantung dari individu yang melakukan proses persalinan atau melahirkan. Nah, yang dikaitkan atau yang berkaitan dengan persalinan dan melahirkan. Artinya kalau nyeri persalinan ini nyeri yang timbul ketika seseorang melakukan atau seorang wanita itu melakukan persalinan, dan nyeri persalinan ini bervariasi. Ada yang menganggapnya sebagai proses yang menyenangkan atau tidak dirasakan sebagai nyeri dari akibat sakit. Ada yang menyebabkan ada yang merasakan nyeri persalinan itu adalah nyeri yang perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, batasan karakteristiknya itu apa yang dapat dikatakan nyeri persalinan? Yang pertama ada perubahan tekanan darah, perubahan frekuensi jantung, perubahan ketegangan otot, perubahan fungsi neuroendokrin, perubahan frekuensi pernapasan, perubahan pola tidur, ya sampai dengan muntah. Faktor yang berhubungan itu masih belum ada. Nah, kondisi yang terkait ini apa? Kondisi yang terkait yang bisa menyebabkan nyeri persalinan atau yang bisa diangkat diagnosa nyeri persalinan. Yang pertama ada dilatasi serviks. Ya, dilatasi serviks itu apa? Jadi dilatasi serviks itu artinya pembukaan serviks atau proses melebarnya serviks. Nah, ini proses pelebaran serviks karena adanya fetal atau janin yang mau keluar ini bisa mengakibatkan rasa nyeri, maka bisa diangkat diagnosa nyeri persalinan. Kemudian ada ekspulsi fetal. Itu proses janin mau keluar ya, ekspulsi fetal. Nah, kalau di dalam diagnosa keperawatan ya, kalian pasti sudah paham ya. Di diagnosa keperawatan kalau di data itu ada data subjektif, ada data objektif. Nah, di data objektif ya, kalau kita mengkaji nyeri itu harus ada atau wajib ada penilaian dari OPQRST. Nah, ini adalah penilaian dari nyeri. Ini saya ambilkan dari buku saku keperawatan klinis keperawatan ya. Nah, apa sih OPQRST dalam pengkajian data objektif nyeri? Yang pertama ada onset. Onset itu apa? Onset itu adalah tentukan kapan terjadinya ketidaknyamanan yang membuat pasien mulai mencari bantuan. Jadi ketika kita mengkaji pasien dengan nyeri, kita tanyakan, Bu, ini nyerinya mulai kapan? Ya. Kapan terjadi nyerinya? Apakah barusan atau sudah lama? Itu adalah
onset. Jadi kita harus tahu mulai kapan sih nyeri itu ada. Apakah nyeri ini ada ketika dia baru pertama kali, atau nyeri ini ada sebelumnya dengan intensitas yang sama. Kemudian ada yang kedua yaitu P, provocation atau provokasi. Nah, apa sih provocation? Yaitu tanyakan apa yang memperburuk nyeri atau ketidaknyamanan. Apakah posisi, apakah memburuk dengan menarik nafas dalam, atau palpasi pada dada, apakah nyeri menetap. Jadi provokasi ini kita harus tahu nyeri ini timbul ketika si pasien ini sedang melakukan kegiatan apa sih? Apakah ketika duduk, apakah kita ketika berlari, apakah ketika tidur. Itu adalah contoh dari provocation. Kemudian key atau quality, yaitu kualitas. Tanyakan bagaimana jenis nyerinya, biarkan pasien menjelaskan bahasanya sendiri. Nah, biasanya secara quality ini, kalau pasien menjelaskan sendiri ini agak rancu ya, maka kita sebagai perawat harus menanya, Bu, Pak, ini rasa nyerinya seperti apa? Apakah terbakar, tertusuk, melilit, atau nyeri terasa tertindih? Atau nyeri yang seperti apa yang Anda rasakan, yang Bapak atau Ibu rasakan? Itu adalah quality. Jadi kita melihat gambaran apa sih yang dirasakan si pasien ketika dia nyeri. Nah, nanti ini bisa melihat kondisi ya, apa sih yang penyebab dari nyeri tersebut. Kemudian yang ada selanjutnya yaitu R, radiation atau radiasi. Apakah nyeri berjalan menjalar ke bagian tubuh yang lain? Nah, radiasi ini apakah nyerinya ini berada di satu pusat atau melebar ke pusat yang lain atau ke bagian tubuh yang lain? Misalkan kalau seseorang merasakan nyeri dada, biasanya penyakit jantung koroner, itu pasti nyeri di bagian dada, kemudian di punggung kiri, sampai dengan rahang atas, atau sampai dengan lambung bawah. Nah, itu adalah contoh dari radiasi. Ke bagian apakah nyeri itu menjalar? Istilahnya nyeri yang menjalar. Kemudian ada S, yaitu severity atau keparahan. Biasanya S ini dikatakan juga sebagai scale atau skala. Nah, di sini severity ini itu adalah kita menggunakan perangkat penilaian skala nyeri. Kan kemarin sudah ya untuk tugas ada banyak sekali skala nyeri, ada skala nyeri Harsh, kemudian ada numerik, kemudian ada Wong-Baker ya, seperti yang di bawah ini. Ada gambar wajah ini. Ini adalah skala nyeri Wong-Baker scale. Jadi untuk severity atau scale itu kita tanyakan kepada si pasien, Bu, dari angka 1 sampai 10 ya, angka 1 itu nyerinya ringan, sampai dengan angka 10 nyeri yang sangat berat, kira-kira rentang 1 sampai 10 ibu itu berada di tingkat nyeri berapa kalau bisa dirasakan. Nanti si ibunya ini kan akan menjawab. Karena apa? Karena skala ini kita tidak bisa menentukan secara pribadi, tidak bisa menilai secara kita sendiri. Berbeda karena nyeri itu adalah sifatnya subjektif, hanya orang tersebut atau orang yang merasakan nyeri yang mampu menilainya. Kemudian yang selanjutnya ada time, yaitu waktu. Jadi berapa lama nyeri berlangsung, apakah hilang, timbul, atau terus menerus. Nah, time ini kita tanyakan kepada pasien. Kenapa kok kita tanyakan kepada pasien? Agar kita tahu apakah nyeri ini termasuk nyeri kronis atau nyeri akut. Kalau hanya baru saja terjadi dan sebelumnya tidak pernah merasakan nyeri yang sama atau nyeri yang sejenisnya, berarti dia itu termasuk nyeri akut. Kalau misalkan nyerinya hilang, timbul lebih dari 3 bulan atau bahkan sampai lebih dari 6 bulan, maka itu termasuk nyeri kronis. Jadi ini adalah wajib ya di data subjektif ketika kalian membuat pengkajian keperawatan tentang nyeri, harus ada ini, karena ketika kita melakukan data objektif ini sebagai pembeda antara diagnosa kita dengan diagnosa yang lain. Kalau kita membahas tentang nyeri, maka harus ada bagian-bagian atau konsep nyerinya. Dengan apa konsep nyeri? Yaitu dengan penilaian
OPQRST. Kemudian kita lihat ini ya perbedaan dari nyeri akut dan nyeri kronis. Ada onset. Jadi onset ini timbulnya nyeri, mulai kapan timbulnya nyeri. Kalau nyeri akut itu adalah baru, kalau nyeri kronis terus menerus atau hilang timbul. Nah, durasinya itu kalau nyeri akut kurang dari 6 bulan, kalau kronis lebih dari 6 bulan. Ini berbeda dengan nanda ya. Kalau di nanda tadi 3 bulan, kalau di sini 6 bulan. Jadi penghitungan paling tidak kita mengikuti, kalau kalian nanda juga bisa mengikuti nanda, karena di nanda itu sudah menjadi hasil dari penelitian di segala negara. Kemudian respon SSO, sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf yang bekerja ya, ada peningkatan denyut jantung kalau nyeri akut, pernafasan, tekanan darah, diaforesis, tegangan otot, dilatasi papilaris. Nah, kalau nyeri akut biasanya disertai dengan ini, peningkatan denyut jantung. Semakin nyeri, maka denyut jantungnya akan semakin tinggi, atau bisa dinilai dengan cara meraba nadi. Ketika semakin dia merasa nyeri, maka nadinya itu akan berdenyut secara cepat. Kemudian pernafasannya juga akan cepat. Coba kalian lihat pasien-pasien dengan nyeri, pasti mereka nafasnya akan cepat ya, berbeda dengan orang yang biasa. Kemudian ototnya menjadi tegang karena menahan nyeri, ada dilatasi papilaris. Atau bahkan karena dia saking nyerinya, dia sampai diaforesis atau berkeringat. Kalau di nyeri kronis, ini jarang ditemukan. Kenapa jarang ditemukan? Karena pasien sudah sering kali merasakan hal tersebut, dan nyeri tersebut sudah dianggap biasa oleh si pasien. Nah, hubungan dengan penyembuhan itu apa? Menghilang saat terjadi penyembuhan. Jadi ketika proses perawatan atau proses pengobatan, ini bisa langsung hilang. Sedangkan nyeri kronis biasanya berlanjut lama setelah terjadi penyembuhan. Jadi setelah sembuh, nanti timbul lagi, sembuh, timbul lagi, sembuh, timbul lagi. Itu adalah contoh dari nyeri kronis. Nah, sedangkan respon terhadap analgetik atau obat anti nyeri, kalau nyeri akut itu responsif. Jadi ketika diberikan obat, maka nyerinya itu sudah berkurang atau bahkan bisa sampai langsung hilang. Sedangkan nyeri kronis itu jarang responsif, karena nyerinya sudah menetap. Jadi meskipun kalian kasih obat, itu si pasien akan tetap merasakan nyeri. Maka percuma pemberian obat analgetik ya pada pasien dengan nyeri kronis. Kenapa percuma? Ya karena tetap saja nyerinya sudah ada. Maka biasanya kalau orang-orang dengan nyeri kronis itu pengobatannya dengan terapi. Bagaimana si pasien ini bisa mengatasi nyerinya, atau bahkan dia bisa beradaptasi dengan nyerinya. Nah, kemudian kita masuk ke klinis inflamasi. Nah, nyeri sendiri itu juga bisa diakibatkan oleh inflamasi. Inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu adalah peradangan. Coba kalian bayangkan, ketika kalian sakit radang, pasti akan disertai dengan nyeri. Contohnya radang tenggorokan. Maka akan terjadi yang namanya nyeri telan. Atau bahkan radang di bagian pergelangan kaki atau di sendi, juga akan terjadi yang namanya nyeri. Nah, inflamasi ini ada tandanya juga. Yang pertama ada rubor. Rubor ini apa? Rubor itu adalah kemerahan. Nah, rubor ini terjadi dari dilatasi vaskuler atau respon vaskuler atau dilatasi. Jadi pembesaran pada pembuluh darah, proses pelebaran di pembuluh darah itu adalah rubor. Jadi rubor itu rubor itu bukan ini ya. Rubor itu ya kemerahan ding. Rubor itu kemerahan, bener. Kemudian yang kedua ada tumor, bengkak. Nah, bengkak ini diakibatkan oleh eksudat sehingga permeabilitas kapiler itu meningkat. Permeabilitas kapiler itu membesar. Eksudat ini apa? Eksudat itu adalah cairan yang seharusnya tidak ada dalam tubuh atau cairan yang berada di interstisial, dan dia sifatnya adalah toksik. Coba kalau kalian lihat inflamasi itu pasti disertai dengan bengkak. Ada kemerahan, kemudian ada bengkak. Kemudian ada kalor, yaitu panas.
karena ada peningkatan aliran darah sehingga mengakibatkan peningkatan energi dan juga peningkatan panas. Kalau aliran darah meningkat artinya kerja jantung meningkat. Nah, kalau kerja jantung meningkat artinya jantung butuh asupan energi yang lebih, asupan makanan yang lebih. Karena kerja jantung secara terus-menerus meningkat atau kerja sel juga secara terus-menerus meningkat, atau bahasanya metabolisme tubuh meningkat sehingga akan terjadi yang namanya panas. Kemudian yang keempat ada dolor, nyeri. Itu ada tertekannya saraf. Jelas ya, kalau kita lihat di sistem saraf ada namanya saraf perifer atau saraf tepi. Itu kan yang ada di seluruh bagian tubuh. Nah, ketika terjadi inflamasi, otomatis saraf akan tertekan sehingga menyebabkan respon nyeri pada otak. Artinya rangsangan nyeri disampaikan ke otak sehingga otak memproses bahwasanya saraf yang tertekan itu adalah gambaran dari nyeri. Kemudian yang kelima ada fungsiolaesa, yaitu gangguan fungsi. Jelas kalau kita mengalami bengkak, maka akan terjadi gangguan fungsi pada bagian yang terjadi inflamasi atau terjadi bengkak. Misalkan bengkak di bagian kaki, otomatis kaki tidak akan berjalan seperti biasanya. Pasti ada respon nyeri, ada respon sakit ketika dia melakukan proses kegiatan seperti biasanya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang diagnosa-diagnosa dari nyeri. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana cara pembuatan laporan asuhan keperawatan pada pasien nyeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen seperti biasa di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau chat secara pribadi.